Salam belajar. Apakah Anda sebagai produsen sudah tahu bahwa kondisi bisnis di saat pandemi ini sangat berat? Apabila belum, berikut akan saya sampaikan bagaimana kondisi bisnis saat ini dan berbagai macam alternatif solusi untuk memecahkan masalah-masalah yang Anda hadapi. Simak video ini sampai habis sehingga Anda memiliki pemahaman menyeluruh bagaimana kondisi bisnis dan solusinya. Terima kasih bagi Anda yang telah melakukan klik dan menonton video ini. Channel ini merupakan channel tutorial bagaimana melakukan manajemen bisnis yang menjadi kunci bisnis jangka panjang. Untuk itu, jangan lupa tekan tombol subscribe dalam channel ini sehingga Anda tidak ketinggalan video-video tentang manajemen bisnis. Seperti tadi telah saya sampaikan, Anda sebagai produsen tentu saja akan memiliki tanggung jawab bagaimana menjalankan usaha Anda. Seperti kita ketahui bahwa kondisi bisnis saat ini sangat berat sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19. Bagaimana kondisi bisnis saat ini? Yang pertama adalah Anda sebagai produsen tentu saja memiliki faktor-faktor produksi yang Anda miliki. Faktor-faktor produksi ini tentu saja Anda memiliki mesin-mesin, peralatan yang Anda miliki, bangunan, dan memiliki kewajiban tetap seperti listrik dan lain sebagainya. Tentu saja Anda memiliki sumber daya manusia yang tentu saja itu memiliki tanggung jawab untuk memperkerjakan mereka dan membayar gajinya. Faktor-faktor produksi tersebut sangat penting karena Anda sebagai produsen memerlukan faktor-faktor tersebut untuk menghasilkan suatu produk. Kondisi bisnis yang berikutnya adalah daya beli yang menurun. Seperti kita ketahui dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pendapatan karyawan mengalami penurunan, bahkan ada yang tidak mendapatkan lagi. Oleh karena itu, Anda memahami bahwa daya beli menurun. Daya beli menurun akan membawa dampak penjualan produk Anda, sehingga Anda akan mengalami pendapatan yang menurun atau penjualan yang menurun. Kondisi berikutnya bahwa dengan adanya pandemi ini, aktivitas berkurang sehingga seluruh penjualan juga mengalami pengurangan. Akibatnya, uang masuk berkurang, sementara di sisi lain, pengeluaran Anda tetap seperti membayar gaji, membayar listrik, dan biaya-biaya lain untuk menjaga mesin Anda tetap beroperasi secara normal. Akibatnya, modal Anda mengalami pengurangan, sehingga pada ujungnya Anda memiliki modal semakin lama yang semakin sedikit. Dalam kondisi pandemi ini, hampir semua perusahaan mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, masing-masing perusahaan akan berupaya untuk membuat usahanya tetap hidup, sehingga mereka akan berusaha untuk menjual. Dengan ada menjual tersebut, otomatis tingkat persaingan di pasar untuk menjual suatu produk akan mengalami persaingan yang lebih berat. Akibatnya, pangsa pasar yang semakin menurun diperebutkan oleh banyak orang sehingga masing-masing ingin memiliki strategi untuk menurunkan harga jual dan itu akhirnya membawa dampak ke dalam pendapatan perusahaan. Kondisi bisnis yang terjadi pada pandemi ini juga terjadi bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mencegah penyebaran virus. Dalam mencegah penyebaran virus ini, pemerintah membatasi, mengurangi mobilitas orang yang pada ujungnya akan menurunkan brutas kerja yang pada akhirnya juga akan menurunkan pendapatan yang mereka peroleh. Aspek lain yang tersedia dalam pandemi ini meningkatnya teknologi informasi yang berkembang cepat. Telah tersedia banyak aplikasi yang mendukung kerja dari rumah maupun aplikasi dalam melakukan penjualan secara online termasuk media sosial yang saat ini telah berkembang dengan cepat sehubungan adanya pandemi COVID-19. Itulah beberapa kondisi yang terjadi di dalam masa pandemi ini. Setelah mengetahui bagaimana kondisi ini, tentu saja Anda harus memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam perusahaan sehingga Anda tidak mengalami problem usaha di waktu yang akan datang. Yang pertama, solusi yang perlu Anda lakukan adalah Anda harus mengevaluasi apakah produk yang Anda miliki itu adalah produk yang memenuhi kebutuhan pokok dasar manusia. Kebutuhan pokok ini adalah makanan, minuman, perumahan, kendaraan, dan kesehatan. Apabila
Anda sebaiknya melakukan revisi produk yang tentu saja sesuai dengan kompetensi usaha Anda. Yang kedua, mengenai harga jual. Dengan adanya penurunan daya beli, masing-masing penjual akan menurunkan harga jual yang mereka tawarkan. Dalam kesempatan ini, tentu saja Anda tidak harus menurunkan margin supaya bisa mendapatkan order. Margin yang rendah, yang penting bisa menutup variable cost yang pada intinya Anda lebih baik menjalankan usaha Anda daripada Anda memiliki pabrik yang berhenti, yang tentu saja ongkosnya akan lebih besar seperti membayar tenaga kerja, membayar listrik, dan lain sebagainya. Itu adalah konsekuensi dari harga jual. Yang kedua yang perlu dipahami bahwa bagaimana mengenai harga jual ini adalah bagaimana pembayaran terhadap penjualan produk Anda. Anda harus hati-hati dengan menurunnya likuiditas di pasar, otomatis Anda harus meningkatkan cara pembayarannya dengan lebih cepat atau Anda menjual dengan cara tunai. Itu cara aman walaupun margin rendah, namun Anda bisa mendapatkan uang tunai yang lebih cepat. Aspek lain yang perlu Anda perhatikan di dalam melakukan produksi adalah Anda harus menyediakan bahan baku. Dengan posisi ketidakpastian mengenai penjualan, otomatis Anda harus mengatur rencana produksinya. Tidak jelasnya penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, Anda harus menentukan bagaimana pengadaan bahan baku jangan sampai terlalu besar yang pada akhirnya tersimpan di gudang dan Anda memiliki kewajiban keuangan yang lebih besar atau uang berhenti dalam bentuk stok bahan baku. Yang berikutnya yang perlu Anda lakukan dalam video ini adalah Anda harus hati-hati mengenai pengaturan sumber daya manusia. Kondisi ini akan berlangsung lama karena virus kita belum tahu kapan selesainya, maka Anda harus benar-benar bisa mengatur bagaimana mengatur sumber daya manusia itu secara baik. Apakah melalui kerja dari rumah atau Anda melakukan penjualan secara digital yang saat ini memungkinkan untuk menjual produk secara online dan melalui media sosial. Aspek lain yang perlu Anda perhatikan dalam periode ini adalah Anda harus melakukan efisiensi di segala bidang, baik langsung maupun tidak langsung, karena kondisi ini tidak jelas kapan berakhirnya. Aspek lain yang perlu Anda perhatikan mengenai penagihan piutang. Pastikan bahwa Anda bisa menagih piutang yang dimiliki oleh perusahaan, baik jangka panjang maupun piutang jangka pendek. Untuk menghindari meningkatnya piutang, Anda harus mengutamakan penjualan secara tunai dan itu lebih baik walaupun marginnya lebih rendah. Aspek lain yang perlu dilakukan oleh Anda sebagai produsen adalah Anda harus memahami bahwa penjualan terjadi pada pandemi ini akan belum jelas, kemungkinan akan memiliki dampak yang lebih lama. Sehingga Anda harus hati-hati, benar-benar bisa menentukan bagaimana rencana penjualan ke depan yang bisa Anda realisasikan. Aspek lain yang perlu dilakukan oleh Anda harus bisa benar-benar mengatur mengenai pengaturan keuangan. Anda sebaiknya menunda investasi yang menguras uang Anda, dan Anda harus bisa mengatur jangan sampai usaha Anda mengalami kekurangan modal atau dengan kata lain Anda memiliki defisit keuangan yang lebih besar yang akhirnya Anda tidak memiliki uang lagi untuk melakukan usaha di waktu yang akan datang. Aspek lain yang perlu Anda lakukan dalam periode ini adalah Anda bisa menjadwalkan kewajiban-kewajiban Anda, baik itu kepada pemasok maupun pihak lain seperti perbankan. Dalam kondisi ini, Anda sebaiknya memegang uang tunai yang bisa jadikan dasar untuk jaga-jaga apabila kondisi ke depan menjadi lebih berat lagi. Demikian pembahasan mengenai Anda sebagai produsen barang dan bagaimana solusi sehubungan dengan pandemi COVID-19 ini. Apabila ada yang belum jelas, Anda bisa memberikan pertanyaan di bawah video ini, dan apabila Anda memiliki pendapat lain, silahkan memberikan komentar di bawah video ini. Terima kasih, salam belajar.